Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video pembahasan mengenai CATIA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai drawing yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kita langsung mulai ya. Jadi di sini kita masuk ke bagian drawingnya dengan cara kita klik mechanical, kemudian lalu kita ke bagian drafting. Ini kita anggap saja kita menggunakan A4, lalu kemudian kita oke. Nah, ini sepertinya 3 nih kita ganti ya, klik kanan, kita properties, ini kita ganti A4 ISO, oh udah benar, kemudian ini kita ganti portrait. Nah, setelah itu kita kemarin sudah belajar mengenai pembuatan kepala gambar, kita buat ini, kita gunakan kepala gambar default dari CATIA-nya. Yang ini 2, oke, lalu kita apply, oke ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita ingin membuat drawing sebuah part? Nah, yang harus kita lakukan tentunya kita harus memasukkan part tersebut ke dalam ke dalam tab drawing ini ya. Nah, cara gimana? Jadi untuk memasukkan benda atau part yang ingin kita buat drawing itu ada dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua itu menggunakan cara semi otomatis ya. Jadi saya akan bahas untuk pembahasan mengenai yang manual terlebih dahulu. Nah, untuk yang manual, kalian bisa pilih di bagian sini. Nih, di bagian view ya. Jadi di bagian view ini kalian bisa pilih yang namanya front view. Kalian klik. Kemudian kalian pindah atau kalian buka komponen yang ingin kalian masukkan. Nah, di bagian sini saya sudah membuka Yoke Mail ya. Ini ya. Terus saya buka. Nah, kemudian kalian tinggal pilih view mana yang akan dijadikan front view yang akan terbaca oleh drawing. Misal saya ingin front view-nya itu di area sini, atau saya coba di sini ya, ini front view-nya nih. Jadi untuk pemilihannya itu hanya bisa di bagian face yang datar. Kalau lengkung seperti ini tidak bisa dipilih. Nah, ini kan bagian ini kan flat ya atau rata, jadi bisa saya pilih. Nah, otomatis ini akan terpilih dan akan langsung ngelink ke drawingnya. Nah, untuk mengatur, ini kan mau saya putar misalnya, saya ngepingin front view-nya miring seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di pojok kanan atas, ini ada navigasi sederhana seperti HP ya, HP jadul ya. Jadi, di sini ada panah atas, panah kiri, bawah, dan kanan. Lalu ada rotate ya, ini berlawanan arah jarum jam dan ini searah jarum jam. Saya mau putar gini. Nah, kemudian kalau untuk panah atas ini akan memutar dari part benda atau komponen itu sendiri. Nah, tinggal kita pilih, kita mau yang mana. Jadi pada pilihan tadi yang awal itu nggak harus benar. Jadi kita bisa betulin dengan navigasi ini. Nah, misalnya saya ingin seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Caranya tinggal klik tengah di sini. Nah, ini kita sudah jadi untuk front view yang kita inginkan. Itu adalah cara pertama menggunakan front view atau cara manual. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian cara kedua adalah cara menggunakan semi otomatis yang sudah disediakan oleh CATIA. Caranya gimana? Kalian bisa lihat di tab view juga. Di bagian kanan, di sini kalian ada pilihan nih. Ini namanya wizard ya. View creation wizard. Nah, ini bisa kalian klik di sini. Nanti akan muncul tab seperti ini. Nah, di tab seperti ini ada beberapa pilihan. Ada beberapa konfigurasi. Tinggal kalian pilih mau pakai konfigurasi yang mana. Nah, misal saya pilih konfigurasi yang paling atas. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat akan muncul 3 tampilan, yaitu front, lalu di bagian atasnya ada bottom, lalu di sebelah kanannya ada bagian left atau bagian kiri. Ini saya mau ubah. Nah, misalnya gini, front, top, bagian kiri, atau front, right, serta top. Nah, pemilihan ini atau
ini muncul sesuai dengan proyeksi yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan proyeksi Amerika, otomatis nanti posisinya akan berbeda dengan yang ini. Seperti itu. Jadi kalian harus tentukan dulu proyeksinya, baru jika sudah benar, kalian bisa masuk ke dalam drawingnya. Nah, misal saya menggunakan yang ini saja nih. Front, bottom, dan right ya. Nah, ini bisa kalian geser juga. Geser gini. Nah, misalnya kalian nggak mau berdempet, ini bisa kalian geser. Nah, di mana setiap kotak ini sudah punya jarak sebesar 40 mili. Jadi jarak dari tepi sini ke bagian tepi right-nya ini itu 40 mili. Ini bisa kalian atur sendiri. Mau diganti 20 ataupun berapa itu bisa. Nah, kemudian kalau sudah, atau kalian bisa menggunakan ini lebih lengkap, ada front, bottom, right, left, top, serta ada isometriknya. Saya mau menggunakan yang ini saja, yang kedua ya misalnya. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah kalian klik next. Nah, kemudian kalau ini kan kalian bisa atur ya. Jadi di sini ada front yang nanti kalian pilih. Nah, cuman jika kalian nggak mau ada ini kalian matikan saja. Atau kalian delete ya, klik kanan delete. Ini juga sama, klik kanan delete kalau nggak perlu, delete. Nah, ini kalau sudah tidak ada lagi, kalian tinggal pilih finish. Nah, selanjutnya gimana? Aku nggak muncul nih. Kalian balik lagi ke window komponen yang tadi ingin kalian drawing. Klik window, lalu ke bagian new mail. Nah, di sini baru kalian definisikan mana yang mau jadi view orientednya. Misalnya ini mau saya jadiin front view ya, atau inilah ini front view. Nah, otomatis yang tadi kita pilih itu akan muncul sebagai front view. Sama seperti tadi, tinggal kita atur. Misalnya ini saya mau putar, saya nggak mau begini, saya maunya begini ya. Nah, otomatis bagian bottom dan right-nya ini akan mengikuti orientasi dari front view itu sendiri. Nah, kalian bisa sedikit preview dengan cara kalian klik, atau nggak usah klik, kalian arahkan pointer kalian ke bagian kotaknya. Nanti akan mereview tampilan bottom seperti apa, right seperti apa. Nah, semisal sudah, ini kalian tinggal klik OK. Nah, ini akan muncul tampilannya. Jadi sudah otomatis muncul 3 view. Nah, biasanya kalau saya sih lebih cenderung menggunakan yang manual. Jadi yang front view aja, nanti tinggal kita proyeksiin. Ini saya delete dulu. Saya coba menggunakan yang manual. Setelah kalian diklik, ingat pindah ke window komponen yang ingin kalian buat drawing. Lalu kalian definisikan bagian frontnya ini. Kemudian ini saya, nah seperti ini. Lalu saya oke. Nah, kalau pembuatan manual seperti ini, gimana sih caranya untuk nampilin front view, kita tampilin top view, bottom view, ataupun right view. Nah, untuk menampilkan proyeksi dari front view ini, kalian bisa ini ya. Jadi di sini di panah bawahnya ada yang namanya ini ya. Di sini kalian bisa klik ini, kemudian di bagian sini ada namanya projection view. Kalian klik. Setelah itu kalian tinggal pilih front view tadi atau kotaknya kalian pilih. Kalian tinggal geser ke atas ini. Atau ke kanan, dia otomatis akan muncul sendiri. Atau ke kiri. Nah, di mana ini kan kalau kita geser ke atas munculnya bottom ya. Ini balik lagi ke pemilihan dari proyeksi yang kita gunakan. Nah, misalnya ini saya mau tampilin. Kemudian saya pilih lagi projection view, ini saya tampilin ke sini. Nah, misalnya saya ingin seperti ini. Gini ya. Nah, terus gimana cara ngaturnya? Nah, cara ngatur ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada kotak yang berwarna oranye, dan kotak berwarna oranye artinya kotak tersebut sedang aktif. Nah, kalian geser, otomatis yang lainnya akan ikut tergeser. Nah, tampak bottom dan left view ini akan terkunci ya. Jadi dia akan sejajar terus dengan front view, ini juga sama.
Jadi kita nggak usah khawatir gambarnya miring atau melenceng. Nah, misalnya seperti ini. Nah, gimana kalau kita mau ilangin tulisannya? Kita bisa double klik atau kita klik ya. Kita delete. Ini juga sama, kita delete. Ini kita delete. Nah, terus gimana nih kalau kita mau mengatur skala dari drawing ini? Misalnya nih pengen saya besarin lagi nih. Caranya gimana? Kalian bisa klik kanan di sini. Kalian bisa klik properties. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama, di sini ada sudut serta ada skalanya. Nah, ternyata skala yang kita gunakan ini 1:1. Kalau ingin membesarkan, tinggal kalian 2:1 saja. Kemudian di bagian sini ini ada namanya dress up. Dress up itu option yang bisa kalian tampilkan atau kalian sembunyikan pada drawing yang kalian buat. Misalnya nih kalau kalian klik hidden line, berarti nanti garis yang sembunyi itu bisa kalian munculin. Terus aksis, berarti garis aksisnya bisa muncul, center line, thread, dan sebagainya. Kemudian di sini ada fillet. Fillet juga ketika ada benda-benda yang di fillet, ini kalian bisa nampilin atau hanya diberi simbol. Kemudian bisa juga tepinya itu dibikin atau dimunculkan, itu bisa juga. Ini yang bisa kalian. Terus kemudian kalau kalian ingin tampilan berwarna, kalian bisa pilih 3D color ya. Ini nanti tampilannya akan mengikuti 3D yang kalian buat. Lalu kalian apply. Nah, ini seperti ini. Ini saya matikan saja. Misal saya mau nampilin center line. Saya apply. Nggak ada ya di sini ya. Aksis, apply. Nah, dia akan muncul aksisnya. Lalu misalnya nih saya oke dulu. Jadi pengaturan dari satu view ini dengan view lain itu harus kalian ganti atau kalian ubah satu persatu. Nah, cara tinggal kalian double klik saja di bagian mana yang mau kalian atur. Double klik sampai kotaknya berwarna oranye seperti ini. Ketika warnanya oranye itu berarti kotak tersebut sedang aktif. Ini juga kalian misalnya atur klik kanan, kalian properties, nih kalian atur dimensinya. Terus ada misalnya ininya mau di hidden line-nya mau ditampilin. Nah, nanti kalian akan muncul garis hidden-nya ya, seperti ini. Ini saya close apply, lalu oke. Nah, biasanya itu kalian harus serentak dalam pengaturan dari drawingnya. Jadi misalnya kalau bagian front view-nya ini dimunculin hidden line atau aksis ya, jadi di bagian atas pun atau bottom-nya ini juga harus kalian tampilin aksisnya. Begitu juga di bagian sini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.